Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bahan Pea Inang pada saat ini tertulis di dalam Yeremia pasal yang ke-31, ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Tuhan dengan umatnya digambarkan sebagai ikatan perjanjian antara dua pihak. Dari pihak Allah, Ia menyelamatkan bangsa Israel dan mengikat perjanjian di Gunung Sinai melalui Musa. Dari pihak Israel sendiri, bangsa Israel berjanji akan senantiasa setia kepada Allah. Tapi kita melihat mereka akhirnya mengkhianati perjanjian itu. Bangsa Israel meninggalkan Tuhan dan mengikuti ilah-ilah asing. Namun sekali lagi dari pihak Tuhan sendiri, Tuhan berjanji akan memulihkan kembali ikatan perjanjiannya seperti apa yang disebutkan di ayat yang ke-33. Allah sendiri akan mengikat perjanjiannya secara personal dengan setiap umatnya. Dan dengan demikian, setiap orang akan mengenal Allah secara pribadi dan memiliki Taurat di dalam hatinya. Apa yang baru dari perjanjian Tuhan yang diadakan kepada bangsa Israel yang akan menggantikan perjanjian Sinai yang telah umat Tuhan langgar? Sebenarnya isinya masih sama. Apa yang kita baca di dalam ayat ke-33b, dikatakan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Namun saudaraku, yang baru adalah kalau dulu perjanjian itu dimeteraikan lewat Taurat menjadi sesuatu yang tertulis, yang ternyata kita tahu bahwa perjanjian itu, Taurat itu terus-menerus dilanggar. Namun saat ini ditegaskan, Taurat itu akan dituliskan di dalam hati. Inilah benih hidup baru yang Tuhan taruh dalam hati setiap orang yang bertobat. Dan dengan hanya cara inilah, umat Israel bisa melaksanakan Taurat dengan setia, karena mengenal dengan benar Allah, Sang Pemberi Taurat tersebut. Melalui pengorbanan Yesus berupa tubuh yang dipecahkan dan darah yang dicurahkan, perjanjian baru ditegakkan bukan hanya bagi umat Israel yang mau bertobat dan percaya kepada Allah, melainkan kepada setiap orang percaya dari bangsa apapun. Roh Kudus menanamkan benih hidup baru lewat kehadirannya dalam hati setiap orang, sehingga kita mengenal Allah secara benar dan dimampukan untuk taat pada perjanjiannya. Perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak saling mengajukan persyaratan dan kedua pihak harus memenuhi syarat di dalam perjanjian tersebut. Kalau salah satu pihak melanggar, maka dipastikan perjanjian itu batal. Itulah sebabnya perjanjian ini perlu diperbaharui oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa bangsa Israel selalu melanggar perjanjian kepada Tuhan. Sederhananya ingin dikatakan, ketika Tuhan mau mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, maka Tuhan pun mengadakan perjanjian dan juga kesepakatan-kesepakatan. Tuhan memberikan syaratnya bahwa kalau Israel ingin menjadi umatnya, maka Israel harus menaati perintahnya, Tauratnya. Dan sebagai imbalannya Tuhan berjanji jika mereka setia, Tuhan pun akan memberkati mereka dan Dia akan menjadi Allah mereka. Dan Israel berkata, segala yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Perikop ini menunjukkan ikatan perjanjian baru dari Tuhan dengan manusia. Setiap orang berdosa yang mau terima Yesus akan menerima ikatan perjanjian di dalam hatinya. Ia menjadi umat Tuhan dan Tuhan Yesus menjadi Tuhannya. Dan hasilnya, ia akan mengenal Allah secara pribadi. Sebagai orang berdosa, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering bagaikan seorang pengkhianat. Akan tetapi, Allah dari pihaknya sendiri masih mau dan terus menerima kita, bahkan mengikat kembali perjanjiannya dengan kita. Kita patut menyatakan kasih yang baru kepada Tuhan, yakni kasih seseorang yang diterima kembali. Bagaimana kita dihargai, bagaimana kita diterima dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi pengabdi-pengabdi yang sesungguhnya kepada Allah Bapa di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang bisa kita
kita ambil menjadi kekuatan melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, biarlah firman Tuhan, hukum Tuhan itu yang terpatri di dalam hati kita. Dan biarkanlah itu yang mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan tidak lain adalah apa yang Tuhan sebutkan, apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan katakan. Yakinilah bahwa itu bukan menjadi sesuatu yang ingin dilafalkan atau dihafalkan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakoni, harus ditindakkan dan direfleksikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hiduplah di dalam pemahaman Tuhan yang selalu berinisiatif memberi dan menghadirkan keselamatan itu. Dan itu semua bukan karena kuat dan hebat kita. Amin. Tuhan memberkati.